Kita akan membahas apa yang sedang terjadi di Spanyol. Spanyol mengalami pemadaman listrik besar-besaran. Di satu bundaran di ibu kota Spanyol, mobil-mobil berjejer di jalanan, melintasi lampu lalu lintas yang tidak menyala. Dan itu adalah cerita yang sama di ibu kota Portugal, Lisbon, yang sebabkan pemadaman listrik besar-besaran di kedua negara itu. Sebabkan kekacauan para turis, penumpang kereta api ini terlantar di Valencia. Beberapa bahkan jalan di sepanjang jalur kereta api. Banyak yang tak punya informasi dimanapun di seluruh negeri. Saat ini saya sangat sulit dihubungi. Saya berada di lantai ke-13 dan hanya dapatkan sedikit informasi selain apa yang bisa saya lihat melalui halaman web Spanyol. Karena selain jelas kehilangan sinyal Wi-Fi, jaringan seluler juga sangat buruk. Saya tidak tahu seberapa jelas Anda bisa dengar saya saat ini, tetapi jaringan seluler sangat tidak stabil. Dan di seluruh Spanyol, antrian bas seperti para pelancong di Barcelona ini diberitahu untuk tidak mengemudi kecuali jika diperlukan. Salah satu klip. Pihak berwenang Spanyol mengatakan bahwa listrik telah pulih sebagian di Spanyol Utara, Selatan, dan Barat setelah pemadaman listrik besar-besaran yang menyebabkan kekacauan bagi jutaan orang di semenanjung Iberia. Sementara pemerintah telah menjanjikan investigasi atas pemadaman listrik yang juga berdampak pada beberapa wilayah di Prancis dan Portugal. Jaringan Energi Nasional menyatakan bahwa pemadaman listrik tersebut mungkin disebabkan oleh variasi suhu yang ekstrim di pedalaman negara tersebut. Pemadaman listrik itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Di seluruh Spanyol dan beberapa bagian Portugal dan Prancis, listrik yang membuat ekonomi modern tetap berdenyut padam begitu saja. Lampu lalu lintas padam yang berarti jalanan menjadi macet. Di kota Madrid, sistem metro berhenti beroperasi, membuat lebih banyak orang turun ke jalan-jalan yang sibuk dan masuk ke dalam mobil-mobil yang kemudian menyumbat jalan arteri. Di luar Atocha, pusat kereta api Madrid, ribuan orang terdampar tanpa tahu bagaimana cara pulang atau pergi ke tempat kerja. Di dalam peron-peron yang biasanya ramai terlihat sepi. Bandara kembali menggunakan pasokan listrik darurat, namun sejumlah penerbangan masih dihentikan. Hal ini diperkirakan akan berdampak di seluruh Eropa. Pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 11.30 pagi tadi waktu Irlandia. Pertandingan di Caja Magica pada hari ke-7 turnamen tenis Madrid Masters dihentikan sementara dengan para penggemar menggunakan telepon genggam mereka untuk mencari jalan keluar dari stadion. Presiden wilayah Madrid meminta pihak berwenang untuk menerapkan rencana darurat nasional. Kami semua mendapatkan informasi sedikit demi sedikit, jadi kami tidak dapat memberikan lebih banyak lagi dalam situasi yang sangat tidak normal ini. Yang akan kami lakukan adalah meminta pemerintah untuk mengaktifkan rencana darurat 3, sehingga tentara dapat menjaga ketertiban jika diperlukan. Mesin bank, komputer kantor, oven restoran, semuanya terpengaruh, kesalahan yang meluas yang merembet ke setiap aspek kehidupan. Kita membicarakan hal ini dalam aspek nubuatan Alkitab. Kita perlu memikirkan hal-hal ini, terutama jika kita adalah orang Kristen yang percaya Alkitab, karena ada banyak kaitan antara apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam Alkitab, dan kita diberitahu agar kita berjaga-jaga. Dan kedatangan Tuhan tidak menimpa kita. Seperti pencuri di malam hari. Komisi Strategi Pertahanan Nasional baru-baru ini peringatkan para senator bahwa Amerika Serikat tak siap hadapi perang siber mematikan yang akan buat kehidupan di kota-kota besar dan kecil di seluruh Amerika terhenti. Publik pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang serangan siber besar-besaran yang dapat diluncurkan kapan saja oleh musuh kita, tidak hanya negara, tetapi juga aktor-aktor jahat. Para ahli melihat perang berikutnya akan dimulai dengan serangan keyboard terhadap infrastruktur penting Amerika yang mengancam untuk memutus internet, listrik, air, transportasi, dan sistem keuangan. Ini berarti hampir semua hal mulai dari telepon, pompa bensin, mesin ATM, hingga lampu lalu lintas akan berhenti bekerja. Apa yang akan terjadi jika listrik padam dan tak kunjung menyala kembali? Hal-hal apa saja yang dikendalikan oleh listrik? Jika Anda berada di sebuah kota, katakanlah Anda sedang berada di kota sekarang, dan listrik padam. Apa saja hal yang menurut kalian berpikir bisa terjadi jika ada pemadaman listrik atau semacam serangan cyber di mana internet terputus, mungkin saluran telepon, layanan telepon seluler, semua hal ini berhenti. Apa yang akan kita lihat? Situasi seperti apa? Kita perlu benar-benar memikirkan hal ini. Alkitab memiliki beberapa situasi dari awal hingga akhir.
di mana terjadi berbagai bencana dan malapetaka, di mana orang-orang dalam Alkitab harus mempersiapkan diri. Nuh adalah contoh yang sangat baik. Lot telah diperingatkan sebelumnya tentang kehancuran yang akan terjadi di sana. Bahkan mengenai kehancuran Yerusalem, Yesus berkata kepada mereka, inilah tanda-tandanya, dan apabila kamu melihatnya, tinggalkanlah Yerusalem. Supaya kamu dapat menjauh dari tempat-tempat di mana bencana-bencana ini sebenarnya akan terjadi. Dapatkah Anda bayangkan berada di gedung bertingkat dan air akan dimatikan? Tidak ada air. Bukan berarti Anda tidak memiliki air untuk diminum. Itu berarti Anda tidak memiliki air untuk minum, mandi, dan menyiram toilet. Tidak ada sambungan air sekarang. Dan Anda mendapatkan ribuan orang di gedung bertingkat yang tidak memiliki sanitasi yang layak lagi. Itu akan menjadi mengerikan. Ini adalah sesuatu yang Alkitab peringatkan kepada kita. Tidak ada yang bisa mempersiapkan kita untuk apa yang terjadi. Jutaan orang tewas dalam hitungan minggu. Miliaran di seluruh dunia. Amerika mengalami kehancuran parah. Tidak ada yang selamat. Tanpa makanan, air, atau listrik, kota-kota seperti kota kami menjadi tanah kosong. Kami hanyalah sebuah keluarga biasa. Namun, segera kami menyadari bahwa jika kami ingin tetap hidup, kami harus keluar dari kota. Kami pikir kami telah meninggalkan yang terburuk di belakang kami. Tapi itu salah. Di dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa ini adalah wahyu yang diberikan Yesus Kristus kepada hamba-hambanya, supaya kita memperhatikan apa yang tertulis dalam nubuatan di dalam kitab itu. Jadi apa yang kita lihat di sana adalah sebuah peringatan, dan kita harus memperhatikan peringatan itu agar kita siap menghadapi waktu yang akan datang. Kita hidup di masa akhir zaman. Tanda-tanda zaman yang semakin cepat terpenuhi menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang khidmat dan penting. Roh Allah secara perlahan, tetapi pasti ditarik dari bumi. Malapetaka dan penghakiman sudah menimpa orang-orang yang meremehkan kasih karunia Tuhan. Bencana-bencana di darat dan di laut. Keadaan masyarakat yang tidak tenang dan ancaman perang. Hanyalah tipu muslihat. Mereka meramalkan akan datangnya peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Sekarang kita berbicara tentang serangan cyber. Ini ada hubungannya dengan perang. Dan Alkitab menjelaskan bahwa akan ada banyak contoh perang di akhir zaman. Di sana tertulis tentang peperangan dan desas-desus tentang peperangan. Jadi akan ada banyak kegelisahan. Lagi dan lagi, Tuhan telah menginstruksikan agar umatnya membawa keluarga mereka menjauh dari kota-kota. Dan dalam film dokumenter ini, mereka katakan bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus meninggalkan kota. Dan di sini kita diberitahu untuk pergi dari kota ke pedesaan di mana mereka dapat mengumpulkan persediaan mereka sendiri. Apa itu persediaan? Karena di masa depan, masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Dan sekarang jual beli, apa yang dimaksud dengan jual beli? Yang sedang disebutkan di sini, ini akan menjadi sangat serius. Mengapa jual beli akan menjadi sangat serius? Alkitab memberitahu kita dengan tepat apa yang sedang dibicarakan. Kita sekarang harus mulai memperhatikan instruksi yang diberikan kepada kita berulang kali. Keluarlah dari kota-kota ke daerah pedesaan di mana rumah-rumah tidak berdempetan dan di mana Anda akan bebas dari gangguan musuh.